seperti apa. Semuanya sih lengkap ya tadi Pak ya. Ada yang mau tambahin? Ya, jadi tadi udah kita penuhi ya panggilan dari penyidik. Kita sudah sampaikan ada 23 pertanyaan yang sudah dijawab sama Densu, dan kita juga lampirkan bukti-bukti ya yang terkait dengan konten yang jadi persoalan ini ya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini terus bergulir dan kita harapkan ini cepat ada kepastian gitu ya secara hukum. Bukti-bukti terlampir berapa banyak kok mungkin? Ada berapa tadi? Ada banyak lah, kalau saya sebutin banyak itu. Apa aja bahasa? Salah satunya apa aja yang dibawa hari ini kok? Ini kan peristiwa juga semua kita buktikan ya dari media cetak, media elektronik, ya kan semua kita ini termasuk Saksi. Komen-komen yang memang mengarah juga itu kita masukkan juga. Berarti apapun dari pihak V-nya sendiri dimasukin ya Bang terkait sindiran-sindiran di Instagram dan segala macam ya. Oh iya, ini bukannya ini lagi udah nyata-nyata ya. Iya. Apa yang disampaikan itu ditunjukkan ke Densu. Kerugiannya sendiri nih kok seperti apa sih kok? Tadi udah disampaikan juga. Jadi kalau kita kan memang melihat ini kan kasus yang terkait dari 10 tahun yang lalu dan ingin kita selesaikan secara hukum dengan kerugian-kerugian dalam bentuk material, imaterial, kemudian nama baik rusak, terus kemudian gagal nikah berapa kali. Pokoknya semua kerugian yang menurut Pak Polisi tadi kira-kira bisa dimasukkan, saya masukkan semua gitu. Termasuk peneroran, saya mengalami teror dulu kan berapa kali, teror segala macam. Jadi itu kita masukkan semua. Nanti itu kan dibuktikan oleh penyidik. Nah kira-kira valid atau enggak nanti penyidik semua. Terornya dalam bentuk apa kok? Hah? Terornya dalam bentuk apa kok? Dulu Ya. saya pernah ada orang ngaku-ngaku Intel lah di depan kosan saya. Terus si orang ini juga pernah datang dengan pacarnya ngamuk di depan kosan saya. Orang itu siapa? Ya si VH itu. Terlapor. Jadi biar teman-teman tahu ya. Tadi kita masuk jam berapa? Jam 10 ya? Jam 11 ya, jam 11 selesai ini jam 2. Jadi memang panjang sekali ya, harus yang kita sampaikan sehingga 23% itu padat sekali. Ya, padat sekali 23 pertanyaan. Udah bicara Ditambahkan lagi bukti-bukti itu ke materi jangan ya. Jadi itu biar penyidik urusannya ya, yang jelas apa yang kita sampaikan itu, apa yang kita berikan ke penyidik itu semua kita lampirkan buktinya. Pak Dedi. Seputar apa aja? Kenapa? Pertanyaan seputar apa aja Pak? Ya, pokoknya ada 23 pertanyaan. Kaitannya tentu dengan peristiwa ini ya. Kronologi kejadian dari awal sampai yang jadi dulu-dulu. itu jelas lah. Pada ini soal laporan kan awalnya kan soal pencemaran nama baik kan, tapi kan selain itu kan juga ada yang keraguan soal instansi. Ada nggak sih itu masuk laporan baru mengenai yang pertanyaan tes DNA kedua si pihak pelapor meragukan instansi ini sendiri hasil tes DNA-nya? Oh, kita masih fokus di pelaporan pertama dulu. Jadi pelaporan pertama ini yang menjadi fokus kita. Setelah pelaporan pertama ini nanti sudah bergulir oleh penyidik segala macam, hasilnya udah seperti apa, baru kita akan fokus ke yang lain-lain. Karena di sini kan posisinya gini, aku membuat pelaporan itu bukan untuk mau ribut atau perang. Saya membuat pelaporan untuk membawa kasus publik yang sudah 10 tahun ini untuk diselesaikan secara hukum. Karena kita mau menyelesaikan secara publik dari 2019 itu nggak kelar-kelar juga gitu loh. Jadi isu ini menurut aku cukup mengganggu. Dan kalau ditanya saya merasa dicemarkan gitu loh. Dan kalau beralibi bahwa itu bukan buat saya katanya seperti itu kan alibi dari pihak mereka. Nanti kita bisa buktikan itulah selama proses penyelidikan dan penyidikan. Ini kalau dia mau beralibi atau dia mau berdalih itu silakan, itu hak dia. Iya. Ya. Tapi yang pasti dari awal kita sudah mau melaporkan ini ke polisian dan laporan diterima, kita akan buktikan bahwa ini perkara ini akan terus berlanjut dan ini terpenuhi unsur pidananya. Kalau tadi kan kata pihak sana duluan dalihnya itu bahwa Kokoh duluan yang mulai di podcast Ya, seperti ini apa kan sebenarnya kan bukan masalah mulai dan memulai apalah. Saya juga nggak pernah ada ngomong nama dia di podcast. Saya juga ceritakan tentang saya punya pengalaman pernah difitnah
bukan untuk ngejatuhin dia, tapi untuk membangkitkan semangat orang yang saya sedang ngobrol itu yang juga melakukan kesalahan dalam hidupnya. Sharing gitu ya. Iya, sharing. Saya ini mau pakai acuan apa gitu. Yang saya punya kan cuma pengalaman hidup. Saya ini kan bukan orang pintar. Pernah mengalami banyak hal dalam hidup saya. Inilah ilmu saya yang saya bisa kasih. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu orang. Karena dulu saya pernah mengalami masalah dan saya kepengen membantu orang sebagaimana saya dulu tolong sama Tuhan, udah gitu aja. Tapi kalau kemudian akhirnya nyinggung beberapa pihak, ya kita harus maklumi juga. Tapi kan kita lihat dari unsur pidananya masuk tidak. Nah, saya kan tidak ada melakukan hal seperti itu, maka dia kalau merasa kan tinggal laporkan. Saya merasa kemarin saya laporkan gitu, dan saya lihat unsur itu bisa masuk ke dalam unsur pidana dan dibantu oleh kuasa hukum saya, itu kita luruskan secara hukum. Kalau Kalau dari bicara soal pidana sendiri, ini tega, maksudnya sampai akhirnya mau memenjarakan Ferry nggak sih? Jadi gini, tujuan kita itu bukan untuk memenjarakan siapa-siapa. Tujuan kita adalah membawa kasus publik ini ke ranah hukum supaya edukasi hukumnya ada. Gitu. Jadi kalau tujuan dibilang Mas Denny tega menjarain orang, enggak. Kalau saya tega menjarain orang, dari 2019 ketika tes DNA pertama itu sudah keluar, secara valid saya sudah difitnah. Tapi saya tidak melaporkan orang itu ke polisi karena saya masih punya hati nurani. Nah, karena sudah seringnya diulang pola-pola ini dan beralibi, membangun opini, menciptakan asumsi, saya pikir ini arahnya nggak bagus. Nggak bagus buat keluarga saya, nggak bagus buat anak yang dia bilang, anaknya dia yang dia bilang mengalami dampak mental psikologi kan. Nggak ada bagusnya. Jadi kita bawa ke ranah hukum supaya dihukum, diselesaikan dengan baik, jadi edukasi yang bagus. Kau melihat tanggapan pihak sebelah podcast dengan Dr. Richard Lee seperti apa nih kok? ingin melakukan tes Ini DNA di Singapura demi gimana kok? kepastian hukum. Ini demi kepastian hukum ya. Jadi kita bukan tujuan kita juga menjarakan orang, itu konsekuensi hukum aja. Konsekuensi Kalau hukum. nanti hakim memutuskan dia bersalah, ya konsekuensinya harus dihukum. Berarti nggak masalah buat mereka kalau pada akhirnya Loh, kalau itu urusan hakim, urusan nanti pengadilan. Pengadilan. Sekarang ini masih lidik, ya. Tahapannya panjang ini, ya nanti lidik, ya sidik, ya nanti P21, ke jaksa, ya kan, baru ke pengadilan. edukasi Tapi kalau hukum Ini iya edukasi untuk masyarakat ini, ya, supaya ada kepastian. tapi kalau hukum menawarkan justice collaboration. Ya saya nggak bicara itu. Itu tahapan itu pasti ada. Cuma hal itu sudah kita lalui dari 2019. Nantilah Itu kalau nanti kita itu bicara nanti lah. kalau udah ada justice restorasi restoratifnya seperti apa, nanti kita lihat. Tapi poinnya kita di sini kan bukan mau bikin pelaporan terus kemudian bergimik, bukan itu. Kita tidak sedang bergimik di sini. Kalau memang dari penyidik menyatakan ini P21 masuk ke proses pengadilan, kita ikut semua sampai endingnya di mana gitu. Kok melihat tanggapan dia Sebenarnya tes DNA dilakukan di Singapura seperti apa nih kok? Iya. Nafsu banget tanya apa? Ya diatur aja. Kan babangnya sudah ngomong, wah. Kan saksi kalian loh saksi. Jadi kan udah oke aja. Mau di mana aja boleh. Tapi udah ada tanggalnya belum sih? Oke, tanggal sekian kita berangkat ke Singapura. Saya nggak pernah dikabar-kabarin apa-apa. Saya Belum ada capek. obrolan sama pihak sana belum untuk tes DNA selanjutnya? Saya sudah ngubungin bapak pengacaranya secara pribadi langsung. Saya nggak tahu itu dia atau bukan ya. Silakan Pak. Apa ya ganggu ya Pak? Kok dengan adanya kasus ini berarti bonding nggak sih sama istri sendiri dan menguatkan satu sama lain? Tadi belum dijawab, tadi belum dijawab. Tadi belum dijawab. Cakar. Baru ini dulu, baru yang Yang mana dulu? Ini tes DNA tadi. Kan udah komunikasi sama pengacara. Udah, saya kan ngomongin, kan waktu itu kan dia bikin klarifikasi press conference. Saya nonton, katanya ngajak untuk duduk bareng, membicarakan itu. Saya bilang ayo diselesaikan, mau tes DNA ayo. Tapi kan kita hubungin, tapi sampai sekarang jadwalnya katanya masih sibuk segala macam. Ya saya mengerti lah, orang kan mungkin punya jadwal. Saya pikir kalau memang serius ya harus selesaikan cepat kan gitu. Karena dari pihak kami kan dari awal ayo, mau jam itu, jam ini, jam apa. Tapi akhirnya kan dari perkataannya merujuk bahwa ini tes DNA kan kenapa harus merasa. Ini kan belum tentu buat Denny Sumargo, bisa saja buat orang lain. Saya pikir kok arahnya di publik jadi ngawur gini. Jadi kita pikir ya sudahlah, dilaporkanlah secara hukum biar jelas apakah masuk unsur pidananya atau tidak. Oke. Dan kemudian masalah tes DNA ini kalau dia merasa bukan buat saya ya sudah nggak usah tes DNA. Nanti kalau dari pengadilan memutuskan ada tes DNA lagi, kita ikut pengadilan aja. Beres kan? Gitu. Karena kan dari gua pribadi dari awal dia meminta tes DNA secara publik untuk
adu ayam lah istilahnya, adu publik gitu kan oke. Tes DNA pertama aja gue yang nyari, ayo tes DNA segala macam untuk menyelesaikan masalah ini. Gini loh, satu orang pengen nyelesain masalah, yang lain tidak terlihat ingin menyelesaikan masalah, tidak akan selesai masalahnya. Dan kalau tidak dipayungi oleh hukum, tidak ada tengahnya ini, nggak kelar-kelar ini barang, capek gitu loh. Yang untung kan kalian ya. Nah, bonding. Bonding dengan itu seperti apa sih? Saling Bonding menguatkan kamu nih. dengan aku. Dengan adanya kasus ini. Ya bonding baik-baik saja. Istri juga terlihat sangat support banget. Cuman yang gue khawatirkan kan kita juga punya planning secara suami istri untuk kedepannya dan lain-lainnya. Gue nggak usah sebut. Ya gue nggak mau terganggu aja gitu. Karena gue sebagai kepala rumah tangga punya tanggung jawab gitu loh. Dengan adanya masa lalu gue yang kembali di up, saya harus nunjukin sikap. Karena seorang laki-laki itu pernah bikin salah harus bisa tanggung jawab. Maupun di sini orang mungkin melihat saya, wah Mas Denny udah benar segala macam. Bukan itu fokus saya. Fokus saya adalah saya ingin orang tahu kalau saya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Menjaga kesehatan dari Ci Olive sendiri untuk misalkan program gitu kan. Tadinya kan mau itu seperti apa sih? Kalau mungkin dengan ada pemberitaan ini kan pasti ngedown juga. Iya, ya udahlah, nggak usah dibahas. Nanti gini loh, gue nggak mau jual kesusahan gue. Gue tuh udah susah, udah nggak usah dijual lagi. Zaman gue difitnah, lu nggak usah tanya. Coba lu jadi orang difitnah, satu Indonesia itu ngelihat lu pernah ngambilin anak orang, nggak tanggung jawab, udah kayak gimana gitu loh. Jadi bukan itu yang mau gue jual, bukan itu yang pengen gue deliver ke orang. Nggak ada motivasinya di situ gitu loh. Yang gue pengen kasih ke orang, gue pernah mengalami kesalahan, gue perbaiki. Gue pernah melakukan kesalahan, gue berubah. Gue gue ingin memperbaiki semua hal yang gue lakukan supaya gue bisa jadi laki-laki sejati yang lebih baik. Kok terlepas apapun hasil dari tes DNA kok, Ya. apakah nantinya kalau diminta untuk Tunggu, bentar. Fokus kita kepastian. Kepastian aja. Kepastian aja. Sekarang ini proses hukum, supaya ada kepastian hukum, Iya. kan ini proses bergulir dulu, Iya, ya, supaya juga nggak dikait-kaitan dengan yang lain. betul, Jadi kepastian kalau aja. kita bicara lagi banyak, ya Densu bicara banyak, nanti lebay bilangnya kan. Nah, jadi kita nggak bicara begitu. Yang jelas kita mau pasti, ya. Karena kita udah laporkan dan sedang berjalan prosesnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada pihak-pihak yang dipanggil. Ya udah bergulir nanti selesai itu sampai ke persidangan. Iya. terlepas dari apapun hasil Podcast gimana? Kok tapi kalau pihak sana minta damai, apakah laporan ini juga selesai? Apa? Kalau pihak sana ada etikat baik untuk meminta damai, kok apakah laporan ini selesai juga atau seperti apa? Nggak mau nanggepin itu, karena buat gue itu masalah kata pengacaranya itu kan masalah ke depan. Saya juga tidak akan membahas masalah yang belum terjadi toh, gitu. Mau damai atau tidak hak masing-masing. Kalau kami ingin menyelesaikan ini di hukum supaya ada kepastian. Kok terlepas dari hasil tes DNA, ya kan? Saat sebelum pihak mereka kan preskon nih, seolah-olah bicara tentang nafkah terus. Apakah terlepas dari hasil DNA iya atau tidak, anak tersebut akan dinafkahi juga kok jika diminta? Siapa yang minta nafkah? Pihak sana kan bicara selalu sudah menghidupi. Janganlah. Covid. Iya, kan dibilang berjuang juga untuk menghidupi itu. Narasi lu aja. Bagaimana nih kok? Gue tolongin lo orangnya. Iya. Itu urusan dia. Masalah nafkah itu urusan lain. Gue kan dari gue pribadi nggak ada keberatan. Gue bilang dari tes DNA pertama. Kalau anak saya tanggung jawab. Kalau bukan, jangan kok paksa saya jadi korban. Sekarang lu tahu semua komentar pengen jadi anak gua. Semua tiba-tiba punya lesung pipi. DM gue isinya itu semua. Lu tanggung jawab. Wah, ini kan nggak terbukti ya kalau Ini juga kayak anak gua nih. Ini yang ini nih. ini kan nggak terbukti kalau anak kok Densu nih. Mungkin kok tahu nggak sih sebenarnya siapa sih kok? Oh, saya nggak tahu. Itu saya nggak mau campur ya. Karena yang lebih tahu kan pasti seorang ibu. Kan banyak yang tulis komentar. Wah, saya yakin itu anaknya Densu karena seorang ibu tidak akan salah. Waduh. Ya tanya ibunya. Sekarang kan hasil tes DNA yang pertama bukan saya gitu loh. Tapi tes DNA yang lalu itu dimasukin ke bukti. Iya, masukin bukti. Hasil tes DNA masukin. Ngerasa bahwa pihak yang fair itu kayak ketika kabur-kaburan nanti dihubungin nggak bisa, terus diajak damai ayo kapan, nggak ada respon segala macamnya kayak gitu. Kamu ngerasain gitu nggak? Aku bertanya sama kau ini. Aku boleh dong bertanya balik. Kalau tahu ditanya. Aku ngerasanya
dia kayaknya lagi capek. Udah itu aja sih. Kok kemarin kan habis podcast bareng Dokter Richard itu kan sempat digabungin via telepon kan, gimana itu kok? Kamu begitu Iya. emosional sih kok. Gue Menggebu-gebu nih kok. Ketakut. Aku langsung takut gitu loh. Iya, maksudnya aku cuma tegas aja. Mau tes DNA ayo gitu. Mau ketemu duduk bareng ayo, podcast ayo. Mau apa sih? Nggak ngerti gue. Kemarin kan di podcast Dokter Richard sendiri kan justru dia katanya malah nunggu di basement, nggak berani naik untuk ngobrol langsung sama Dokter Richard tuh kok kemarin. Oh itu tanya dia. Kalian tuh jangan wawancarain gue mulu. Oh hanya gue yang bisa ketemu. Ya, karena saya ingin pansos. Saya suka exposure ini. Rumah juga susah kok. Si Dokter Richard di tes DNA itu kecil banget kesalahannya, cuma 0,1%. 0,01. Dan kemungkinan sebenarnya tidak perlu ada tes DNA. Pak Denny sendiri menurut tidak? Ya memang sebenarnya tidak perlu ya Pak ya ada tes DNA gitu. Karena tes DNA itu sudah valid, dia itu ada legalitasnya. Kalau ingin ada tes DNA secara hukum, itu tes DNA itu harus dibuktikan dulu dibawa ke hukum. Makanya kita bawa nih. Kemudian hakim juga akan melihat kevalidan daripada tes DNA ini, dia akan memanggil pihak-pihak yang melakukan. Dan kalau memang tes DNA ini memang sudah sesuai dengan prosedur, kalau apabila ingin dilakukan tes DNA kedua, itu harus bisa buktikan dulu ini benar atau enggak, udah di situ aja. Jadi yang pertama juga kan nggak ada kewajiban sebetulnya. Ada kewajiban. Cuma kan yang dipakai terus, dipakai buat konten terus sama dia, diukti terus ya kan. Nah kita bertanggung jawab supaya ini sama-sama lah kita tes DNA. Gini, saya tambahin. Ya kan? Yang pertama itu benar kata Pak Anwar, nggak ada kewajiban. Saya hanya melakukan ini karena ada konsekuensi moral dan juga tanggung jawab publik yang saya berikan untuk sebuah pembelajaran dan untuk sebuah tanggung jawab. Dan juga untuk sebagai informasi kepada pihak anak itu nanti. Karena anak ini sudah kemakan dari kecilnya, dia itu taunya, oh bapaknya Densu. Kita waktu itu tanya ke anak itu, mama saya apa manajer saya dulu tanya waktu kita mau ambil tes DNA pertama. Bapakmu siapa? Bapak saya Densu. Kata siapa? Kata mama. Jadi ini kan anak ini kasihan. Jangan, maksudnya gini. Udah lah, nggak usah ngomong. Nah, ini menegaskan aja Biar menarik kok, biar bisa tayang kok. berarti menegaskan aja bahwa tes DNA itu benar tidak bisa Manipulasi. Ya memang tes DNA itu tidak bisa simulasi kan? Tidak bisa dimanipulasi. Kalaupun bisa terjadi harus bisa dibuktikan. Karena ini kan berangkat dari sebuah legalitas. Ini bukan gini loh. Kita tuh tes sakit, diagnosa ini kemudian wah saya nggak percaya, saya yakin badan saya tidak begini. Saya pergi ke dokter lain untuk didiagnosa. Ini bukan penyakit. Itu baru second opinion. Ini sampel. Kalau ini hasil lab kan? Hasil lab. Kayak lu punya darah nih, darah lu A. Udah keluar nih darah lu A. Wah saya nggak percaya darah saya A. Iya. Lu pergi ke rumah sakit lain. Itu darah A itu nggak berubah. Darah lu A gitu. Oke anggaplah wah ternyata salah darah lu B. Berarti kan pihak dari kedua rumah sakit ini melakukan kesalahan. Ada salah satunya kemungkinan. Perang lagi, ya kan? Berita lagi. Gitulah. Udah ya.